Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Kita mulai dari bab pertama, akidah Islam. Sebelum ibu memulai ini, terlebih dahulu ibu akan menerangkan dua pokok dalam agama Islam. Yang pertama adalah rukun iman dan yang kedua adalah rukun Islam. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, dan yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya kita lanjut ke rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah 5 naik haji bagi yang mampu. Sekarang kita mulai materi kita dari yang pertama adalah 1. Pengertian akidah Islam. Sekarang kita masuk ke pertama, pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Jadi, akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Nah, disinilah letak rukun iman tadi, dari iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, ketika seseorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah atau kepercayaan adalah meyakini terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh setiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wa yajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzur kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Quran surat An-Nahl ayat 36. Nah, apa itu taghut? Taghut itu artinya melampaui batas. Nah, pada ayat ini diterangkan bagaimana Allah memberikan petunjuk pada manusia, dan ada juga manusia yang tidak menerima petunjuk atau sesat baginya. Nah, siapa orang yang taghut ini? Orang yang taghut ini kita ingat kisah pada masa zaman Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun ini digambarkan Allah di dalam Al-Quran sebagai orang yang taghut. Apa itu taghut tadi? Taghut tadi adalah manusia yang melampaui batas. 2. Dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sumber ajaran akidah Islam hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis saja. Nah, dasar-dasar akidah Islam ini dasarnya hanya ada 2 dan hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis saja. Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran ini Allah berfirman berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalankan secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Apa itu tauhid? Nah, tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Nah, di antaranya adalah Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Quran soal Ikhlas ayat 1-4. Sekarang kita lanjut ke dasar hukum akidah Islam yang kedua, yaitu B. Hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir, sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah dan dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar mempertaruhkan hawa nafsu saja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhum fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, hadis ini menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis adalah segala sikap, perbuatan, dan takrir sifat diam Nabi Muhammad SAW. Sekian pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.